Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama CV di sini. Ya, sebelumnya aku mau mengumumkan, silakan teman-teman join di channel kami yang ini ya. Kami akan rebranding, oke? Kami akan rebranding dan memberikan sesuatu yang lebih wow gitu. Karena selama ini ya ada kesibukan di web 2, jadi benar-benar agak kurang fokus lah di web 3-nya, dan kita mau balik lagi full time di web 3 lagi karena kerjaan aku juga, kosan aku juga hampir sedikit lagi rampung. Jadi aku punya cukup waktu untuk ngebesarin ini gitu. Jadi kalian jangan lupa untuk join terlebih dahulu, oke? Nah, jadi selanjutnya hari ini kita akan bahas Bitcoin, yang mana Bitcoin ini sudah kayak mulai mau naik dan alt sudah mulai mau naik. Yang belum nonton video tentang indikator tadi malam udah aku bahas, kayak nonton aja video yang tadi malam. Jadi lanjut aja, kita langsung ke chartnya. Let's go. Oke, tadi malam sempat bergejolak ya setelah news. Ingat, tadi malam adalah news PMI, yang mana PMI itu adalah good for USD kayak gitu, oke? Nah, jadi tadi malam udah aku gambarin ya, sebenarnya target aku tuh ini aja guys ya, 1 sama 2 ya. Ini doang nih ya, 1 sama 2 ini. Tapi setelah itu ya, tiba-tiba ada bearish engulfing. Ini aku kira udah terjemput ya, 1, and then dia naik nih, sempat naik memang. Kemudian dibalas sama 1 bearish engulfing di 4 jam yang ketar-ketir ya. 2 sinyal dari malam yang udah hampir TP1 malah SL ya. Apakah kita bisa menghindari hal seperti itu? Belum tentu gitu kan. Apakah kita bisa melihat sebagai sebuah opportunity? Yes, opportunity untuk mencari dan ngelong kayak gitu. Nah, karena ini sejatinya sebenarnya hari ini tuh udah mulai pada ijo-ijo guys. Dan target aku memang tadi malam ini balas aja di daerah ini, habis itu dia naik, dan sesuai gambar kita untuk choppy di bawah. Jadi gambarnya ini sebenarnya merepresentasikan pergerakan yang choppy juga kayak gitu ya, tanpa disadari nih, sekali lagi nih, tanpa disadari, dan membuat harga bisa aja breakout anytime karena dia udah cukup liquidity untuk memantulkan harga atau price action itu ke atas kayak gitu. Nah, untuk next target masih sama di 125.700 atau new all time high, dan setelah itu let's get out from the market, let's get out together ya. Nah, jadi menurut lu gimana bang? Plan lu apakah udah valid atau enggak? Secara plan aku valid ya, secara choppy-nya. Cuman kesalahan yang kemarin hanyalah angka Fibo-nya. Harusnya memang ada sih angka Fibo lain. Nah, mari kita cek ya, dia mentoknya di Fibo berapa. Nah, ternyata dia mentok Fibo pas satu lagi di bawahnya, yang ini ya. Kalian bisa lihat ya. Ini aku gambar Fibonya 0,5, 0,6. Ternyata dia ke 0,7 yang lebih sedikit dalam, baru dia mantul. Nah, ya kan, pas kan 0,6, ini 0,5, ini 0,6. Tapi ternyata menurut aku 0,6 itu udah bawah, karena dia middle lah ya, ambil golden ratio di 0,5. Ya apes-apes week ke 0,6 baru mantul, dan ternyata nge-sweep sampai 0,7 tapi baru naik lagi. Nah, yang kayak gitu biasanya ada sedikit apa ya, minor effect, minor ya, bukan major ya. Jadi artinya ada efeknya tapi dikit doang sebenarnya, dan ini masih on plan dan stay on the track gitu ya. Jadi sebenarnya bukan bermasalah, bukan hal yang membuat sebuah masalah, tapi yang paling penting adalah kita tahu next targetnya mau ke berapa. Nah, karena kita udah membuat area bawahnya dan udah kena, dan kita tahu dia mantul di Fibo berapa, kita hapus. Kita mau cari short term target ya, sekali lagi ya, short term target ya. Yang mana short term target ini kita gunakan untuk merepresentasikan market dari arah yang berlawanan gitu. Kalau tadi kita menghitung dari penurunannya, sekarang kita menghitung dari kenaikannya. Yang mana secara kenaikan terdekat untuk golden ratio itu di 0,5, yang mana itu targetnya adalah di sini gitu. Dan nextnya adalah di sini. Ini minornya ya. Nah, ketika dia sampai di sini, aku yakin akan terjadi rejection atau perkelahian ya, perkelahian antar chart. Kenapa? Karena di area ini yang memunculkan nanti spekulasi breakout or reject, karena dia udah dekat dengan yang namanya adalah resistance trend line ya. Ingat, kalau turun ini support trend line, and then ini kalau naik kalau di atas itu adalah resist trend line. Waduh, panas banget ya. Jadi gila, ini Pontianak ini berapa derajat ini ya? Kita lihat dulu guys. Wah, mana nih derajatnya? 32.
Wah, masa 32 sepanas ini ya kan? Karena biasanya Pontianak tuh 34, 35 itu parah banget sih. Oke. Nah, jadi next targetnya ini jam berapa? Bentar lagi jam 1 adalah opening ya, opening dan closing candle yang ini. Kita lihat next target terdekat ya pasti di 115 116 itu golden ratio 0,5 dan 0,6. Kita lihat lagi apakah jebol atau enggak. Tapi secara ini akan menjadi area yang krusial ya untuk dia menjadi confirmation ya. Confirmation ya. Kita buatnya KF aja, confirmation ya. Confirmation antara breakout or rejection. Oke? Nah, jadi kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Bye bye.